Welcome. Wih, selamat datang teman-teman True Blue di live perdananya Bridge of Blue. Kita bakal bahas City melawan Chelsea di Etihad besok jam setengah satu ya. Yang belum pada ready buat besok silakan bersiap-siap. Coba mana nih emotnya, coba biar makin seru malamnya. Nanti kita akan live bersama Bang Ole dari Gerombal malam ini. Seperti kita tahu, Bang Ole adalah salah satu pentolannya Chelsea. Mungkin teman-teman udah sering dengerin Bang Ole. Ngomong-ngomong, suara gue kedengeran gak nih ya? Coba kalau kedengeran mungkin bisa dikasih emot atau chat di sini. Siapapun coba suara gue kedengeran, aman, oke mantap, oke mantap. Gimana kira-kira prediksinya? Besok kita bakal babak belur atau justru kita bisa membalikan keadaan menang melawan City di Etihad itu tidak mustahil guys. Walaupun kita udah beberapa kali gagal ya, cuma kita tetap harus optimis. Ini kita sambil nungguin Bang Oleh jam 9, mungkin ada pertanyaan atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Salam kenal semuanya, gue Nanda Sugiono dari Bridge of Blue. Mungkin yang baru pada join di live ini, kebetulan live perdana teman-teman ya. Jadi harap maklum kalau masih banyak kekurangan. Buat teman-teman semua yang aware terhadap Bridge of Blue, thank you banget supportnya. Teman-teman juga bisa ketemu gue di channel YouTube atau Spotify-nya Bridge of Blue. Langsung search saja Bridge of Blue atau klik link di bio, subscribe, jangan lupa. Kita mau ngejerin subscribe yang lumayan buat ada sesuatu lah nanti di tahun ini, mungkin di insya Allah di tengah tahun kita akan bangun studio baru dan akan banyak juga tamu-tamu undangan ya. Bang kok kebalik gitu? Itu nggak kebalik, memang begitu bang. Ini kok ada fans MU di sini ya? Ini mata-mata ini ya buat Garnacho ya. Oke, selamat datang ya teman-teman semuanya. Kita masih menunggu jam 9. Oke, mungkin gue akan preview dikit soal Manchester City melawan Chelsea. Itu bakal tayang hari Minggu ya, jam 00.30, berarti sekitar Sabtu malam di matchday 23. Tadi sore Maresca udah presscon, diinfokan bahwa Colwill dan Enzo kemungkinan besar bisa join, tapi nggak tahu apakah mulai dari starting atau jadi pemain pengganti. Beberapa pemain yang memang udah keluar lama kayak Lavia, Fofana masih diragukan walaupun Fofana udah mulai berlatih lagi ya. Wah ini pertanyaan seru nih, Garnacho worth it gak sih bang? Duh kalau 5 wani fans MU ini maunya 100 ya. Kalau buat gue jujur Garnacho kayaknya nggak buat sekarang deh ya, karena kita ada yang lebih urgent lagi buat masukin mungkin dari sisi striker ya. Karena Jackson ini udah 6 game berarti ya, 6 game tanpa gol. Nah, itu juga lumayan berbahaya tuh sebenarnya buat seorang striker ya. Oke, kalau City dari sisi City sendiri ada 3 pemain baru yang katanya langsung masuk ke dalam skuadnya buat di matchday 23 ini. Pemain-pemain barunya ini sebenarnya pemain-pemain muda ya, tapi nggak tahu apakah akan langsung di starting line up kan atau justru mulai dari bench. Itu ada
City itu ada Kusanov dan Vitores. Ini adalah back. Omar Marmoush. Ini mungkin jadi penerusnya M. Salah ya di Premier League. Tapi semoga nggak gacor lawan kita ya. Verify. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Welcome ya teman-teman True Blue. Ini live perdananya Bridge of Blue. Kita akan bahas soal Manchester City melawan Chelsea bersama Bang Ole dari Gerombal ya. Jam 9 kita akan mulai. Sekarang kita coba kenalan dulu. Coba-coba mana emotikonnya supaya kita makin panas. Emang langsung main pemain barunya. Kalau kata Pep sih dia udah masuk tim sheet, tapi nggak tahu akan masuk ke starting line up atau enggak ya. Kalau dari sisi Manchester City ini ada dua pemain yang udah dikonfirmasi pasti out, yaitu Ruben Dias dan Jeremy Doku. Bang, setuju nggak Garnacho masuk Chelsea? Wah, Garnacho ini emang hot topic ya. Gue sih pengennya dia masuk Napoli aja lah, jangan ke Chelsea. Foden lagi gacor. Foden benar lagi gacor. 6 gol ya kalau nggak salah dalam 7 pertandingan. Semoga dia nggak gacor-gacor banget lah besok ya. Bang, nggak ada rumor CBK. Udah kan dari Uzbek kita beli pemain muda. Nah ini juga nanti kita bakal bahas juga bareng Bang Ole ya. Tentang transfer movementnya manajemen Chelsea nih. Todd Boehly and Clark. eh Agaknya berbau-bau bisnis ya. Stockpiling pemain, tapi semoga itu cuma dalam short term aja karena nggak mungkin bisa sustain dan nggak bisa bangun squad yang juara pastinya kalau kayak gitu caranya ya. Oke. Selamat datang teman-teman yang baru join di live perdananya Bridge of Blue. Kita bakal bahas prediksi City melawan Chelsea ya. Bersama Bang Ole dari Gerombal. Kita tunggu jam 9. Sebentar lagi harusnya Bang Ole sudah join. Gambut banget transfer Chelsea. Iya bener. Masih belum ada yang valid ya. Pemain dari Uzbek. Tapi katanya jago sih. Kalau gue baca statistiknya dari 19 game itu udah berapa? 12 gol apa ya? Tapi nggak tahu kalau liganya ya. Liganya apakah liganya emang kurang kompetitif atau gimana gitu ya. Bang, besok Enzo masih absen. Kata Maresca sih tadi di preskon Enzo udah balik latihan ya. Cuma dia masih harus lihat dulu sampai final day hari ini apakah besok Enzo bisa langsung masuk main atau dia start dari bench. Tapi katanya sih dia udah balik ke tim. Semoga besok Enzo bisa masuk ya. Oke. Besok jam 00.30 guys. Jadi kalian siapin cemilan, siapin kopi. Kalau ada yang nobar, kalau nggak salah CISC nobar ya di daerah Jaktim kalau nggak salah ya gue lihat ya. Tuh kalau yang masih single-single silakan join aja, teriak-teriak di situ deh. Oke. Oke. Jackson buka puasa. Amin, amin, amin. Sebenarnya Jackson ini nggak jelek-jelek banget ya. Secara movement dia juga lumayan bagus. Tapi memang entah kenapa kena voodoo kayaknya deh. Nendang nggak kena, selalu kena tiang. Gue juga bingung sih. Mama Dosar. Nah, kalau Mama Dosar ini gue kurang pede ya. Apakah dia bener-bener akan dimainkan atau hanya stockpiling. Oke. Kita invite pentolannya Gerombal. 3 poin, amin. Sancho cetak gol.
Skor berapa? Nah, nanti kita bahas di akhir, guys. Halo, Bang Ole. Halo, Mister Nanda, sehat? Yo, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Alhamdulillah, ya? Lagi persiapan buat alhamdulillah. ini ya, momen-momen besar. Ya kita dari Gerombol lagi bikin event gede, Temen-temen tuh, silakan besok nikmatin aja ya. live react pertama semua game, 3 hari ya? 36 jam, 1,5 30. hari lah, 1,5 Iya, hari. iya, iya, iya. Karena mulai dari sore ya. Iya, Mulai dari sore. Oke, selamat malam Bang Ole. Apa kabar? malam. Sehat-sehat Akhirnya ketemu ya? ketemu teman Proper Sales, Yoi. banyak yang ngumpet soalnya. Bener, bener, bener. Ada juga beberapa pentolan juga nih sebenarnya yang masih bersembunyi nih. Yoi, Kita coba nanti kita panggil satu-satu deh ya yoi, supaya apa mulai kita kerat, boleh, kita satukan lagi tenaga kita ya. boleh. Oke, selamat Kita datang teman-teman di kita Bridge ngikut of aja. Blue. Jangan Yes, lupa Nick. nih sebelum dimulai, ini live bergiveaway. Jadi langsung masuk ke feednya Bridge of Blue, ada postnya di situ, komen, prediksi, follow juga ya. Tag teman Yes. kalian, nanti dapat kaos tuh. Yes, follow gue dan Bang Ole ya. Bridge of Blue, Bang Ole, Gerombal, pokoknya semua kalian follow Betul, dah. betul. Biar langsung aja. Oke, kita mulai aja nih live reaction pertama. Live reaction. Review. Live review kita pertama ya. Yoi. Semoga nanti kita ada nextnya kita bakal bikin yang Yoi. macam-macam kayak gini lagi ya. Audio Oke, gue cuma dari HP aman ya? aman, aman, Aman. aman, aman. Kedengeran ya guys. Coba mana emotnya dulu dong. Kedengeran apa enggak? Suaranya katanya kekecilan. Sebenarnya mungkin nggak kecil, cuma Suara gue kegedean nih. suaranya Nanda bagus. Jadi kalah mungkin. Coba, coba, coba. Ini udah Iya. aman belum? Aman nggak guys suaranya? Aman nggak? Coba, coba. Aman lah. Udah. Oke, oke. Lanjut ya. Oke. Siap. Nih, Bang Ole, kita di match day 23 nih bakal bertandang ke Etihad ya. Jadi Ya. kita di pertandingan pertama banget Ya. musim ini kita kalah Ya. 0-2 Ya. di Agustus ya 2024. 2 gol Ya. dari Haaland sama mantan Sama pemain kita. sama pemain yang waktu main di Chelsea nggak bisa long shot sama sekali. Iya, tiba-tiba dia Tiba-tiba. bisa golin. Itu gue juga bingung sih Iya. kenapa dia tiba-tiba jadi kayak gitu. Tapi beberapa kali Udah minggu nih lalu juga dia ngegolin iya, gitu kan. minggu lalu juga tiba-tiba berani banget long shotnya dan bagus-bagus. Iya, 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 nggak tahu deh nih kenapa. Tapi memang dia tipe pemain yang selalu start dari bench ya, jarang-jarang jadi Iya. andalan ya sebenarnya ya di Inter, Dan di Real pemain Madrid. Eropa gitu biasanya umur 30-an ke atas, mulai gelandang tambah mateng. Betul, Iya. betul, betul. Secara statistik kita nggak kalah sebenarnya 48-52 di Betul, pertandingan betul, pertama ya. betul. Shoot on goalnya juga kita ada 10 off target, 10 shoot dengan on goalnya 3. Iya. City 11 shoot dengan on goalnya 5 sebenarnya. Jadi Itu secara statistik betul. kita nggak kalah ya. Itu game yang waktu gue pikir itu adalah momen terbaik ngelawan City karena di awal musim kan. Biasanya City Betul, masih dingin kan. Jadi waktu itu betul. gue berharap banget tuh seri bisa lah, paling nggak seri gitu kan. Mm-mm, Tapi kita main sama itu lumayan ngagetin ya. Lawan ngagetin City, karena tuh juga lawan debutnya Pochet, Maresca kan. kita kan lawan City selalu ya kita mundur lah, kita duduk di belakang ngandelin direct kan atau Mm-mm, counter. Tapi waktu kemarin sama Maresca di game pertama itu kita keluar, betul, kita mencoba mengkontrol possession dan menurut gue salut banget sama game itu sebenarnya secara permainan sebenarnya. betul, Cuma memang kita nggak klinis aja gitu. betul. Dan memang ada kesalahan lah ya di gol Halan itu, ada telat Betul. nutup, terus juga kita mungkin Kukurela koordinasi lagi di Trembla back. baru Trembla. Tapi Fofana main, Kuku main waktu itu. Iya, Ngkungku Kuku main. main jadi Ngkungku starting. masih masuk ke skema preseason yang di nomor 8 kan? Betul, Iya, betul. Jadi memang waktu itu kita masih banyak mix and match dulu lah ya. betul. Oke, kita move on nih di match day 23 nih. Kalau menurut Bang Ole nih gimana kondisi Chelsea sekarang nih? Menurut Kalau kita gue gini, ngomongin yang paling hot dulu dari transfer kali ya, dari transfer transfer boleh. ya. Dari Transfer transfer nih, agak movement membingungkan sebenarnya transfernya menurut gimana gue nih? ya. Karena ada posisi-posisi yang lumayan urgent nih. Kayak DM, Lavia kan nggak bisa diandelin. Betul, Eh, Veiga yang Kasade nggak bisa, udah mau cabut. Veiga yang bisa ditaruh di situ juga cabut sementara ini kan ke Juve. Ini malah nggak jadi prioritas DM. Terus left back juga gitu.
Cucurella kan cadangannya satu-satunya cuma Vega gitu loh. Vega Iya, cabut, ini siapa gitu loh. Ini kita masih banyak kompetisi loh, masih ada FA, masih ada Conference League. iya, Conference League harusnya jadi top priority ya. Itu dia. Itu kalau kita Mestinya menang kita, Conference League, we won it all beneran. iya Iya. makanya. Gue juga bingung waktu Vega memang mungkin tuh kerendahan hatinya Maresca dan manajemen ya buat Iya. dia menolong dia di 2026 ya. Cuma nggak tahu deh sacrifice-nya lumayan gede sih menurut gue. Gue tadi denger sih soal Vega. Vega tuh udah ngomong langsung ke Chelsea kalau dia cinta sama Chelsea. Dia nggak Yes. mau cabut, tapi dia lagi ngejar untuk dapetin spot jadi center back Portugal di Knockout Nation League sama di World Cup. Iya, Makanya dia dia butuh jam terbang. ngincer Dan PP dia ya, bilang, posisi PP dia mungkin ya. dia malah minta sama Chelsea, udah nggak usah kasih option to buy atau apapun. Gue cuma mau loan 6 bulan gitu. Dan yang gue dengar akhirnya Chelsea melunak juga. Iya, Karena memang ya namanya pemain karyawan sama manajemen ya harus ada keseimbangan lah gitu betul, kan. betul. Biar Gitu. happy juga lah ya. Iya. Tapi kira-kira dia dimainin nggak nih sama Thiago Motta nih? Ya kalau nggak dimainin kita ngamuk. Gue yakin dimainin sih karena Mota kan kekurangan center back banget kan. Betul, Yang main betul, masih betul, betul. Gatti, si jagoannya si Bremer juga cedera kan. Mm-mm, Jadi emang mm-mm, kurang mm-mm. mereka. Oke, kalau soal strategi, kita di Januari ini udah beli Mamadou Sarr ya, back-back muda, Dasran Sama siapa tuh yang Stapaev. striker Kazakhstan, random-random lah. Iya. Nah itu, Gue gue jujur gue nggak tahu sih ini orang-orang dua ini siapa sebenarnya. gue nggak mau komen lah karena Chelsea era Boehly ini kental. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini menurut gue pribadi aneh. Chelsea ini kayaknya punya hubungan rekat sama Fabrizio. Nih, Menurut gue, ya. setuju gue setuju. Kalau lo lihat berita Fabrizio, Chelsea itu selalu ada. Di episode manapun pasti ada Chelsea. Itu yang Betul, pertama. betul. Kedua, signing sekecil apapun tuh diinfoin sama Fabrizio. Padahal nggak penting Jadi, ya. iya, jadi mungkin tim lain ngelakuin signing kayak gitu. Ngelakuin signing orang Kazakhstan gitu kan. Kita nggak Iya. tahu aja, ngerti kan? Tapi karena kita lekat sama Fabrizio, jadi orang tahu, orang tahu. Padahal pembelian-pembelian ini belum tentu masuk ke first team. Bisa jadi mereka Stockpiling ini doang. quote-unquote bisnis, ya kan? Betul, Cuma buat betul. masuk ke akademi, main sekali dua kali, habis itu kayak Hutchinson lah. Hmm. Kayak Hutchinson kan, beli, main satu kali dua kali, loan, jual. Gitu. Kita kan nggak tahu kayak gitu. Ada yang awal musim si dari Aston Villa ya. Aduh, siapa Ini namanya gue? kayak apa? Kellyman. Ah, Kelly Man tuh juga sekarang udah nggak tahu kemana kan? Kita nggak tahu keberadaannya di mana. Dia ngapain aja, kita nggak tahu. Iya. Nah, memang tapi gue ngelihat movementnya Boheli ini kayaknya kental sama bau bisnis ya sebenarnya. Jadi kita jual-jual Ya. pemain Ian Matsin, semuanya Louis pemain Hall, Cobham kita udah lepas-lepas, semua lepas yes. semua lah. Dilepas murah, diskon, kita ngambilin pemain-pemain mudanya mereka yang Iya. kelihatannya punya potensi, tapi secara manajemen juga kayaknya dia bingung gitu. Kita mau ngapain sebenarnya dengan pemain muda ini? Tapi sebenarnya sebenarnya ini bisnis Chelsea sama dari era Abramovich. Dari Hmm, era Abramovich kita selamat dari jual beli anak muda kan betul, sebenarnya. Cuma betul. under the radar aja, nggak kayak sekarang. Belum ada Iya, Fabrizio dulu ya. gitu. Sebenarnya ini bisnis kita dari dulu sebenarnya. Yes, Makanya yes, Pogba yes, terkenal yes. kan, Tapi gitu. emang pentolannya sekarang lagi pada naik daun sih ya. Iya. Gila sih. Oke, kita Nah move itu jadi on. transfer masih ngebingungin dan Garnacho, kita bahas Garnacho deh. Menurut gue, Nah, aduh. ini baru gue mau bahas. Kalau lu 10 hari perasaan lu lagi gimana? nih, 10 hari lagi sebelum penutupan transfer window ya, Lu Garnacho. Gimana Garnacho menurut gimana? lo? Lu Menurut gimana? lu gimana? Gua sih kalau gue menurut gue jangan ya, jangan. Gue lebih berharap Garnacho masuk ke Napoli karena gue udah sempat bahas juga secara statistik Garnacho itu masih di bawahnya Neto sama Iya, Sancho ya. Bahkan even kalaupun dia permainan mereka tuh matchnya kurang dari Garnacho iya, sebenarnya. Nah cuma nggak tahu kalau hype-nya dari sisi bisnis ya. Karena kelihatannya sih kalau dari sisi bisnis harusnya punya impact yang cukup signifikan lah ke kita. Tapi kalau mau Argentinian link sama Enzo, gue kayak masih kurang yakin deh. Karena Maresca juga sebenarnya tim ini udah banyak banget gitu. Cuma nggak apa, masih belum bisa di mix dengan Ciamik sih menurut gue. Dan nggak nggak rata urgent sih menurut gue. menurut gue winger. Ya itu dia. Yang pertama kurang penting,
yang kedua mediocre, yang ketiga kemahalan. Itu aja menurut gue. Ini Gue sorry nggak nih bilang ini ya orang nggak fans-fans MU bertalenta emang, ya. tapi dia bukan game changer sih. Iya, gue nggak bilang ini orang nggak bertalenta ya. Gue nggak bilang gitu, tapi dia bukan Lamine Yamal, Tuh, gitu loh. gue setuju. Bukan kelas itu gitu loh. Dan menurut gue Dan harganya juga nggak murah ya. getok 70 tuh kurang ajar menurut gue. Kan bicycle kick Kalau 30-nya. 40 lah masih oke. 40 oke ya. Iya, tapi ya kalau dia melihat dia masih 20 tahun sih harusnya kalau dapat pelatih yang bagus punya potensi ya. Betul, betul. Punya Ada potensi. Asal jangan tengil talentnya aja. ada. Dan kondisi MU kayak Sancho aja lah. Sancho di MU kan segitu berantakannya sama kita bisa kelihatan gitu. Bener, bener. Oke, nah kalau menurut lo nih, kita kan nggak ada berita soal striker sekarang. Kita nggak punya Delap juga yang tadinya udah Aduh, gue nungguin Delap banget sebenarnya. sama tadinya udah di romance ya kan sama Iya. Maresca, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan Kayaknya si gitu. Ipswich tuh nggak mau jual di winter, Iya kalau ya. menurut gue ya. Tapi kan harusnya Summer. harganya bisa lebih mahal kalau di winter. Tapi mereka mau berusaha nyelamatin posisi mereka di Liga dulu kan. Premier League ya. Kalau mereka lepas Delap, tambah bahaya posisinya kan. Gitu. Betul. Cara kita buat stay di top 4 gimana sih, Le, kalau menurut lo? Menurut gue, Dengan ke Enzo sih, tangan gue bakal ke Enzo sih. Jujur aja. Karena menurut gue Enzo terlalu keras kepala, belakangan permainannya tuh kebaca banget gitu loh. yes. Sampai si Glasner-nya Palace kan ngomong kan, gue tahu kok Enzo main kayak apa, dia bilang gitu kan. Dia start dengan 3-2-5, pokoknya dibacain semua lah. Dan menurut gue Enzo si Maresca ini kurang, di awal musim dia adaptif banget. Tiap game tuh dia berubah. Setuju gue. Tapi kesini tuh dia kayak maksa, dan motif maksa dia kecenderungannya adalah nyenengin pemain. Dia sering banget tuh kayak Sanchez. Udah mau Sanchez blunder kayak apa, puji aja terus. Tapi kalau itu menurut gue, kalau pandangan gue pribadi ya, karena memang kita nggak punya pilihan sih sebenarnya. Mungkin dia nggak percaya sama Jorgensen ya. Iya. Dan cara satu-satunya dia buat melindungi pemainnya supaya nggak drop lebih parah lagi adalah dengan tidak mengkritik dia sih. Menurut lu gimana? Menurut gue gini, Sanchez pemain yang dikasih free privilege kayak gitu, pemain yang udah harusnya buktiin. Misalnya gini, misalnya di fase awal kita udah rotasi Jorgensen, Sanchez, ternyata bagusan Sanchez nih Nan. Nah boleh tuh Sanchez digituin. Masalahnya Jorgensen kan belum dapat baru rotasi itu. Juga sekali langsung Gitu diganti ya. Iya. Cuma emang sialnya dia gua. golnya banyak-banyak sih Jorgensen kalau lagi main. Kebobolannya juga lumayan banyak sebenarnya. Jadi mungkin dia trustnya juga belum ada ya. Itu pertama, semoga lah ya kurang adaptif, terus in game substitutionnya parah sih. Iya, manajemen gamenya juga kayaknya makin kesini makin kacau ya. Dan dia kayaknya insecure banget, khususnya Cole Palmer ya. Dia insecure banget gitu narik Cole Palmer. Karena Palmer mungkin ada golden rules kali. Kayak ada dia percaya juga lah Palmer dapat 1-2 chance jadi sesuatu gitu kan. Betul, tapi emang udah terbukti juga sih. Sebenarnya gue yang penasaran tuh Felix sih. Game lawan apa ya? Felix main bareng Palmer start. Felixnya jadi inside forward, yang jaga lebarnya si Cucurella. Lawan apa tuh? Apa ini? Castle kalau nggak salah ya itu ya. Pokoknya dua itu pernah itu nggak pernah diulang lagi tuh. Nah, itu yang sebenarnya gue juga nunggu sih. Kenapa formasi kayak gitu tuh kayak berat banget ya dipakai sama Maresca ya. Iya. Padahal works banget sih menurut gue. Terus juga kita punya banyak winger. Ya kan, bagus-bagus. Menurut gue ya, winger kita bagus-bagus. Bener. Menurut gue. Setuju gue. Dia itu nggak mau main wing play. Kita tuh nomor 1 loh. Penyerangan dari middle third, kita tuh nomor 1. Bener. Jadi semua serangan maunya dari Palmer sama Nico. Nggak mau dari pinggir gitu loh. Iya, tapi kemarin kita lawan Wolves kan banyak high crossing juga tuh udah. Iya, beberapa kali. Iya, harusnya cuma belum klik aja. Wing play-nya jalan. Contoh kita punya Gusto. Lo mau main wing play dengan Gusto, gokil. Iya, bener. Sekarang Gusto kan jadi jelek kenapa? Ya lo main ke tengah mulu. Betul. Gitu. Betul. Padahal sisi back kita juga lumayan ya. Maksudnya dari sisi nyerang dan backupnya ya. Oke, kita move dulu nih. Kita ke game lah, Game ya. Menurut lo key point playernya nih
tiga aja deh. Siapa aja nih kira-kira? Dari kita, Yes. ya udah pasti Mister Dingin lah ya. Mister Dingin, Hmm. satu. Nomor dua, Kaisedo. Nomor tiga, Mm-mm. James. James ya. Ya, Semoga James dua. ini Karena nggak cedera lagi ya tapi ya. James ini, apa ya, sesuatu hal yang bisa diandelin dari dia tuh banyak gitu loh. Betul. Defensif bisa, offensif bisa, set piece bisa, control game bisa. Jadi Hmm. pemain yang kita bisa rely, kita bisa andelin gitu. Mm-mm. Gitu. Betul. Kalau lu, Betul, setuju gue. tiga pemain? Kalau gue sebenarnya gue lebih ke buat bertahan Caloba ya sebenarnya. Caloba, Wey, Palmer, the return of Trev. yes. Trev Effect itu emang lumayan inilah, lumayan pengaruh banget di Ya, kemarin ya. Sama gue sebenarnya masih sangat berharap sama Jackson sih, Le. wah Nggak iya. kenapa Jackson tuh sebenarnya movementnya menurut gue oke, Iya, terus juga cuma finishingnya aja. yes, kayak kena voodoo ya. Iya, Entah kenapa kayak Nunes tuh lah, mirip Nunes banget deh. Iya kan? Nunes kan gue pengen gitu, banget Jackson semua tuh bagus. ngegolin gitu. Kenapa ya? Aduh, nggak ngerti deh gue. Dan tapi belakangan bukan finishing doang sih, kayak kemarin tuh lawan Wolf dia banyak banget bola harusnya dikontrol langsung Betul, ditembak. Nah itu decision betul. makingnya juga jelek tuh. Mungkin karena masih muda kali ya, masih muda, terus juga dia Iya, kayaknya terlalu cepat juga buat di level ini sih. Cuma iya, ya iya, mau nggak mau dia harus ambil itu lah ya, karena nggak ada iya. lagi. Gyu juga udah Gio dicoba belum beberapa siap lah, kali kurang. Iya, belum masih lah. 2 tahun lagi kurang lah dia. banget. Mentah dia. Mm-mm. Gue Terus nggak berharap banyak lah. Gue lihat dia happy happy di Conference League udah cukup lah. Kalau Gio, ya kan? tapi Conference League di knockout harusnya lebih serius lah, jangan terlalu kayak kita di grup Di atas lah. kertas Karena ya, di atas kertas ya Nan. hmm, Nggak ada tim yang bisa main sama kita di Conference League, jujur aja. iya, Menurut gue di atas kertas. Paling paling Fiorentina karena formnya lagi baru Serie A kan. betul. Selain Fiorentina Fiorentina. nggak ada. Mungkin ketemu di final kali ya sama Fiorentina ya. Nggak, mudah-mudahan Fiorentina udah gugur duluan di sana. Iya kan? Ya nggak puyeng-puyeng ya Iya, kita ya. Ya 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 ya. Ya. gitu. Lu Nih kalau siapa tadi menurut tiga lu pemain? kenapa sorry? Tiga pemain lu siapa tadi? Caloba, terus Palmer sama Jackson Oh, gua. Jackson. Karena winger kita di 5 game terakhir nih gue nggak lihat sparknya lagi sih Ya. sebenarnya. Jadi memang apa ya, Neto juga. dia drop. Mereka harus ketemu motivasinya lagi lah Ya, kayaknya ya. Kalau di awal musim mungkin kan emang pengen lagi buktiin semuanya. Madueke ya, juga ya. kemarin golnya ya bisa dibilang Nyolong, main hoki juga dia sebenarnya. nyolong kan? Tapi itu penting Ya, lah, kita harus penting. pastiin tuh barang Iya, masuk soalnya. Kalau enggak gawat, masih 6-7 iya. cuy. Dia bilang sama Trev kan, Iya. lah gue harus golin, gue dibayar untuk golin dia bilang. Tapi ya gue rasa Trev juga ngerti lah ya, karena itu Iya, memang penting banget lah. 6-7 kalau enggak kita bisa balik lagi kayak game Fulham atau iya, iya, gamenya iya. Crystal Palace, bahaya Anjing sih Fulham sebenarnya. bete banget Itu tuh. Mual parah gue kalau sih. inget tuh. Itu parah. Karena nah itu juga tuh salah satu game manajemennya Maresca menurut gue juga kenapa Itu nggak ada anak-anak staff sama sekali ya? Apa cuma satu? Unggu doang ya? cuma satu. Oh, iya. Apa anak-anak ini emang gimana ya mentalnya tuh bisa lose padahal udah unggul gitu tapi nggak bisa ngatur tempo nggak bisa kasih Betul, betul, tekanan gitu betul. bingung aja gitu begitu udah unggul tuh bingung mau Nggak ngapain ada gitu. metronom. Gue pikir Hmm, Enzo bisa main di situ. Cuma Enzo iya sih, juga lumayan nggak bisa apa ya? Lu lihat ya Chelsea kalau main ya. Chelsea kalau main mau nambah gol terus. Nggak mau kill di game. iya bener ya. Kayak ada ego aja mau golin, mau golin, mau golin gitu loh. Ya karena memang masih pada aus depannya Iya. kan dan Terus gimana jiwa kita muda. kita ke line up kali ya? Oke, let's go. Kita ke line up. Jadi Oke. teman-teman True Blue di sini gua akan masuk ke team sheet dan Bang Ole juga bakal nge-reveal kira-kira dari kita berdua siapa Ya, aja ya, nih yang bakal jadi ya, starting ya. line up di City ya. Lu dulu deh dari goalkeeper deh, goalkeeper. Gue udah bikin sih sebenarnya. Ntar ya. Wih, mantap. Kita reveal satu-satu dulu lah, goalkeeper, defense, Gue ada dua case tengah. ya. Case yang pertama, Levi sama Colwill sama Enzo nggak bisa main. Tapi Colwill katanya udah masuk kan tadi kata Nggak, tadi Maresca. Maresca bilang dua-duanya bisa main. Dua-duanya kemungkinan bisa main, tapi asumsi nggak bisa main. Oke. Gue bakal tetap kayak gini, kayak game kemarin. Jadi Tosin. Jackson Hmm, depan, kayak hmm. biasa. Eh,
wingernya Neto sama Madueke. KDH Kenapa nih Neto? main nih KDH. Kenapa Neto? Gue berharap ada direct play lawan City. Kalau Sancho nggak bisa main direct, Neto lebih cocok. Oke. Dia Neto, terus Madueke kiri. sorry, Madueke kiri, Neto di kiri, Madueke di kanan. Ini kayak Oke. reverse ya. Ini reverse ini. Yes, yes, Iya. yes. Terus Oh iya, kanan James ya. Moy sama KDH, karena nggak ada lagi, gitu loh. Hmm. Menurut gue KDH juga desain kemarin nggak jelek, ya kan? Mm-mm. Nah, kenapa KDH? Gue mau KDH naik. KDH jadi gelandang serang bareng sama Palmer. Nanti Cucurella yang nemenin Caicedo gitu. Caicedo ya. Kayak kemarin lah. Betul, kayak kurang lebih. babak kedua ya. Ya. Kemarin juga bagus sebenarnya menurut gua. Nah, Tapi kalau gua ini case-nya, ini kalau Enzo sama Colwill bisa main. Bedanya oke, gimana? Colwill Bedanya yang pertama Chalobah. KDH ganti Enzo. Yang kedua Tosin ganti Colwill. Gue mau lihat Colwill sama Trev. Tuh, Jadi gue 3 setuju. kogem di belakang. Gue setuju. Gitu. Menurut lu gimana? Oke, gue juga mirip sih sebenarnya. Kalau gue sama kayak lu nih yang kalau berdua bisa main, Ya. nih coba kelihatan nggak? Iya, Levi sama Trev main bareng ya. Yes, betul. Mereka main bareng. Nah, Sama. Cuma kalau winger menurut lu beda gue, ya? kenapa? Winger Ya, si winger gue beda. Gue Oke. ada Madueke sama Sancho. Karena Sancho menurut gue udah cukup konsisten di musim ini. Ya. Harusnya dia bisa dapat terus exposure sih. Nah, kalau tapi kalau dua orang ini nggak main, Colwill sama Enzo nggak main, gue tuh pengennya Cucurella sih yang maju ke nemenin Caicedo. Gusto main diganti posisinya Cucurella. Gusto main jadi RCB gitu. Yes. Jadi Gusto masuk gantiin Cucurella maju ke depan, depannya tetap sama. Karena menurut gue Cucurella ini luar biasa ya. Gue juga nggak nyangka sih dia musim ini bisa jadi kayak gini ya. Bro, Gile cuy. best left back in the league menurut gua. Gue setuju. In the world kali. Enggak lah. Di IPL lah ya. Di IPL left back terbaik ada Cucurella. Gua nggak peduli orang nggak setuju, itu menurut gua. Bener. Karena touch-nya juga impact banget. Lu paling dia off kapan sih? Lawan Bournemouth doang paling. Itu doang menurut gue. Itu juga nggak yang parah-parah banget sih. Dan sekarang mungkin capek masuk kali ke ya. box, ya kan? Sisanya sih sisanya gila banget cuy. Gila. Sisanya dia bisa maju ke depan, Agresivitasnya, bahkan dia terus bagaimana dia, gue suka sama dia tau gak apa? Yang paling gue suka dark arts-nya dia, gimana dia memprovokasi musuh tuh gila menurut gue. bandel ya dia. Bandel banget deh. Dan dia punya rambut kan? Iya pegang itu dia. sekali, pegang Semua sekali. orang kepancing nih buat Iya kan? kayaknya tuh ada jampi-jampinya di rambutnya. Jadi semua orang pengen narik gila. Kemarin aja itu harusnya kartu merah sih ya nggak Le? Iya. Itu udah fix sih. Nah terus juga yang sama Brooks sama Brooks ditahan. iya. Iya, Iyalah. VAR kan udah rekomen kartu merah malah dikasih kartu kuning kan. Sebenarnya itu juga salah satu yang jadi pertanyaan juga kan buat temen-temen kan. Kenapa bisa kayak gitu gitu. Nah, kalau approach permainannya kita deh mungkin dari overall babak pertama sampai terakhir ya. Menurut lu gimana? Gue berharap sih pragmatis dulu deh, please. Hati-hati ya. Pragmatis dulu aja. Makanya kenapa gue taruh di line up gue Neto sama Madueke gitu. Gue mau, bang, kayak PSG kita kemarin, PSG ngalahin City kan kayak gitu. Betul. Play-nya gila banget. Betul, gue setuju sih. Kalau gue juga sama sih, gue pragmatis. Kecuali kita bisa curi gol di awal, nah itu udah deh balik aja semuanya. Jangan maju-maju lagi ke depan deh. Iya, betul. Kalau kita ada kesempatan buat bikin gol, Jackson please banget jangan sampai kena tiang lagi deh. Ya, sama ini juga sih. Pragmatis boleh, tapi jangan low block. Ya, low block kita nggak bisa soalnya. Kalau mau low block, masukin Disasi. Percaya sama gue. Ya, Ingat karena dia yang akan clearance semua. Kan? Di Etihad. Di Etihad. Buset, Haaland nggak gerak gitu, bos. Iya. Haaland juga sebenarnya nih rada bahaya ya. Kalau gue lebih happy ketemu tim yang udah menang terus atau kalah terus. Gue nggak mau ketemu tim yang in the middle. Dia lagi ada di jalur kemenangan. Karena menurut gue tuh serem banget sih. Pemain-pemainnya tuh kayak restart ke babak awal gitu. Bedanya mereka lagi kita sama City kalau kita baru pick up ritme.
di Mm-mm. game kemarin. Kita baru menang lagi nih, Mm-mm. ya kan? Seger lagi nih. Tapi kalau City udah Udah berjalan ketemu, berapa minggu nih udah ritmenya gitu loh. ketemu. Dari Buat 5 gue game sih dia udah menang 3 kali kan. secara realistis kita nggak favorit sama sekali di game ini menurut gue ya. Setuju gue, Jadi draw setuju gue. aja is good enough menurut gue. Menurut gue, Gimana nih lu gimana? teman-teman? Coba Gue pada komen juga, dong, setuju nggak? Apa iya. gue terlalu Coba pesimis? dong, coba dong. Soalnya di prediksi skor yang di komen tuh, Le, semuanya udah pada, wah menang 4-2, 2-1 gitu. Wah, Enggak lah, gue enggak ya. Lu ya gimana? gue juga merasa kayaknya berat sih. Berat. Kita bisa imbang, bahkan 0-0 aja menurut gue udah bagus sih. 0-0 aja kita bisa jaga kesucian gawangnya Sanchez karena ada chance Sanchez ini meledak juga kan. Atau bisa terjadi baku hantam kayak lawan Spurs kemarin, seru banget itu. Iya ya. Nah, atau di musim lalu Yo, 4-4, ya kan? Gila, itu itu. buat penonton netral pada orgasme Oh semua itu iya, nonton kayak gitu. Iya ya. itu kayaknya kalau gue di stadion gue udah bakar-bakar bangku Itu itu. tahun lalu dua leg yang sangat berbeda ya. Yang game pertama yang 4-4 pecah Pecah banget. banget. Yang satu sama kita benar-benar parkir bis. Iya, kita Benar nggak parkir bis. ngapa-ngapain. Tapi lumayan lah rekor kita di musim Lumayan ya. lalu sama Poch kan bisa menjaga draw terus lah ya. Sedih gue waktu pas cabut jujur ya. Iya, Sebelum gue Maresca juga ya. sih. Kita lagi Sebelum Maresca ketemu ya. soalnya ya kan. Baper banget gue sumpah. Kesel gue manajemen. Ngehe lah. Dan Poch tuh orangnya termasuk yang karakternya yang sweet tuh nggak sih, yang pemain dipeluk. Iya, Apalagi bener selebrasi dia ketemu. waktu Palmer comeback MU tuh. Mm, Wah, itu 4-3 ya itu best ya. game gue sih. Gue pasca Covid ya, salah satu best game gue itu sih. Betul, gue 4-3 juga sama. MU itu. Gila banget tuh. Kalau gue City sih, lawan City itu menurut gue gila sih. Gila ya. Walaupun Rodri akhirnya kan bisa ngegolin di akhir ya. Ya. Tapi City lagi superior juga ya. yes, masalahnya itu Le, City-nya lagi gila banget musim itu kan. Ya. Dan Chelsea bisa ngimbangin dengan kita yang wah udah hancur wah pokoknya udah gak karuan, tapi kita bisa main kayak gitu. Nah itu menurut gue emang salah satu apa kehebatannya Poch sih. Ya. Bisa walaupun anak-anaknya lagi drop, lagi parah gitu, dia bisa. Taktik nggak ada lah, rock and roll aja udah. Main Iya aja udah. udah rock and roll, mirip-mirip Ancelotti. Yoi. Udah nggak usah peduliin lu main aja udah yang penting happy Gusto tuh. semuanya. Era-era Poch Gusto gila ya. Iya Gusto gitu. Iya. Keluar sih Gue sedih menurut gua sih, pada salah satu kita ke Gusto ya. Salah satu pemain yang underperform banget menurut gue musim ini. betul. Tapi bisa gitu ya dia, padahal Ya karena kemarin dia nggak bermain di habitatnya. Dia habitatnya di flank, bukan di tengah, iya. gitu loh. Karena kan si Maresca ini kan sistemnya dia banyak passing-passing kan Iya. sebenarnya. Kalau kita lihat pemain Chelsea juga sebenarnya ada kesel passing-passing itu, pengennya maju masih ada Iya. jiwa-jiwa Poch dulu lah ya. Yoi. Gas 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 gitu. Cuma mau nggak mau Loh. kita Era Poch entertaining loh menurut gue. Iya. gue setuju. Walaupun defense kita juga amburadul, tapi memang itu kan banyak yang cedera, terus juga belum pada form kayak sekarang kan. Squad baru semua ya kan. Iya, kalau sekarang sih gue rasa Poch dikasih kesempatan sih lebih rock and roll kayak Tottenham Prime kita. Iya. Bisa sampai ke final UCL gila itu. Tapi lo full support sama Maresca nggak? Gue semenjak dia ngomongin we are not entitled risk dan diulang-ulang ya, gue rada ini orang Udah kesel. kenapa ya? Iya, ini orang kenapa ya? Maksud gue lu secara manajemen harusnya lu jangan kayak gitulah. Kalau emang tim lu lagi on the way, ya gas aja. Kita juga paham kok. Kalaupun lu kalah gitu Ya, nantinya. kita di Conte juga ya walaupun punya DNA-nya ya, maksudnya skuadnya tuh masih skuad yang punya DNA Mourinho kan. Iya, 2015 kan. iya. Tapi kan kita juga underdog gitu kan. Bisa aja Betul, sebenarnya. nggak ada yang nyangka Conte masuk langsung Iya. juara kan. Dan dari situ gue ngeliat kayak, dan betul kan akhirnya mental pemain tuh apa ya? Semua di interview bilang bahwa enggak kita nggak ini tuh kita nggak ada chance juara itu apa gini. Akhirnya pada ngedrop Iya. cuy. Iya. Mau Kalau nggak gue mau. jujur gue full support karena salah satu faktor pembeda dari Maresca menurut gue tahun ini bintangnya bukan Palmer doang. Banyak banget yang Ya, kita lihat Caicedo gila, Cucurella gila, Enzo juga iya kan. ya, Enzo ya udah Jadi balik lagi ya. banyak yang kasat mata lah di luar daripada hasil poin tuh, banyak yang kasat mata. Dia tuh Yes. kerja bagus sebenarnya. Yes. Gue Gitu setuju, gue juga sebenarnya full support. Gue full support. Cuma gue
pengen Maresca ini lebih approach-nya mungkin lebih rock and roll Iya, aja, iya. jangan terlalu Nah itu gue jangan mau ntar terlalu lawan City gitu loh. Nggak usah kebanyakan, udahlah, gaspol. iya, jangan banyak build up passing-passing Iya. akhirnya kita salah juga karena kikuk cuy. Kalau udah lebih dari 5 passing itu menurut gue udah jangan deh. Mending Itu langsung aja udah gas. butuh kualitas pemain yang tinggi banget main kayak gitu. Karena Iya, one single mistake, lu kehilangan possession, bisa turnover, bisa kebales gitu. iya. Bournemouth, Lavia, Yoi, ya kan, yoi, lepas yoi. langsung kena penalti. Karena itu bahaya Kovacic banget juga kan, menurut Lavia juga ya? Lavia juga, Iya bener. kan? Iya, Lavia Iya, juga. Lavia juga. Nah itu menurut gue itu yang mesti di-reduce sih salah-salah passing. Cuma memang kayaknya buka pemainnya juga sebenarnya rada nggak mau ya. Cuma memang mungkin tactical wise Maresca pengennya begitu gitu build Ya up-nya. memang visi daripada ownership-nya ini tim dibangun untuk 2, 3, 5 tahun ke depan kan. Betul, nggak Makanya dia sekarang. mencoba membangun kurikulum untuk nanti, bukan sekarang gitu. Yes, yes, betul. Gitu Nan. Yes, prediksi skor le. Gua Hmm. gua seri tapi gede. 2 4-4 sama, ya. 3 sama, ya. Seri tapi gede gua. Iya, iya. Kalau gua sih mungkin satu sama ya menurut gua. Karena 2 sama City ya. juga defense-nya rada bobrok sih sebenarnya sekarang. Walaupun dia ada pemain baru, masih belum teruji lah. Ruben Dias. Yang clean sheet-nya itu banyak yang cedera lah. Yoi. Kesian sih gua. Harusnya ya. City another discussion sih, tapi ya mereka punya ritmenya, itu gue takut aja. Lagi Iya, dapat dan ritme. Pep-nya itu juga Iya, sih yang megang ya. iya. Pep-nya ya. Betul. Oke lah kalau begitu Oke. guys. Untuk teman-teman, jangan lupa ke akun Bridge of Blue, follow, terus lihat policy di feed-nya dia yang terakhir yang live sama gua. Ada 3 kaos, gua udah punya kaosnya. Yoi. Di kamar sebelah sih. Gua udah punya kaosnya. Kaosnya keren parah, karena bordir. Bukan sablon biasa, kaosnya keren parah. Jadi lu UCL nyendat. guys. Pas Gitu. kita UCL ya. Buat Yoi. teman-teman juga jangan lupa nih nonton nanti di Gerombal ya. Siap. Sabtu sore ya Guler. jam 4 ya. Besok jam 4, Guler. 36 jam. Lu ngapain Sampai di Minggu pagi. situ? Lu ngapain aja ntar? Udah nongkrong, main PS, mukbang. Banyak lah. Seru-seru. Ya udah lah Gitu. kalau begitu ya. Thank you Bang Nanti, Ole. nanti sering-sering Waktunya lagi ya. kayak gini. Siap. Nanti kita lebih panjang lagi kali ya Siap, buat siap. diskusinya ya. Boleh, Next boleh. time kita mungkin di studio kita lebih panjang. Boleh. Nobar dong di sela waktu. Boleh. Nanti kapan main ke studio gue? Yuk, nanti Pas kita game Chelsea siapin ya. Oke, Ya. thank you teman-teman semua yang udah Thank you join. yang Semoga besok udah kita join. kalau bisa menang, imbang juga kita udah mantep lah ya. Mantap. Oke, up the Siap. Chels. Up the Chelsea. Bye. Thank you all. Yuk.